Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Beata Besa atau sering dipanggil dengan Ibu Esta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan gangguan pada fungsi pendengaran atau telinga, di mana ketika telinga tidak dapat menangkap atau mendengar suara pada salah satu atau kedua telinga. Di sini ada dua sudut pandang yang mendasari batasan tentang gangguan pendengaran, yaitu sudut pandang fisiologis dan sudut pandang pendidikan. Yang pertama, sudut pandang fisiologis. Diartikan bahwa gangguan pendengaran berdasarkan derajat yang diukur dengan satuan desibel, yaitu pengukuran intensitas suara. Pergolongan berdasarkan sudut pandang ini adalah yang pertama, tunarunggu atau tuli, yaitu seorang yang tidak dapat sama sekali mendengarkan bunyi atau suara. Yang kedua, kesulitan pendengaran, yaitu seseorang yang gangguan pendengaran yang permanen namun tidak termasuk dalam tunarunggu. Yang kedua, sudut pandang pendidikan, di mana sudut pandang pendidikan ini lebih menekankan pada seberapa besar gangguan pendengaran mempengaruhi kemampuan bicara dan perkembangan bahasa anak. Berikut ada 4 cara yang umum dilakukan untuk mengenali atau mengetahui gangguan pendengaran, yaitu yang pertama dilakukan secara tes screening, yang kedua pengukuran purton audiometri, yang ketiga pengukuran speech audiometri, dan yang terakhir keempat tes khusus untuk anak dengan usia sangat muda atau anak yang sulit dites. Berikut juga ada beberapa indikator yang dapat diperhatikan oleh orang tua ataupun guru untuk melihat apakah anak kita mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama itu indikator perilaku. Indikator perilaku ini contohnya anak tidak merespon ketika namanya dipanggil, atau anak sama sekali tidak mendengar bunyi atau suara yang keras, dan juga anak selalu menunjukkan sikap mencondongkan kepalanya atau telinganya ketika ingin mendengarkan sesuatu. Yang kedua, tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik ini seperti yang terdapat pada anak-anak kita itu, di bagian telinganya itu sering keluar cairan berwarna putih. Terus yang ketiga, ada beberapa keluhan yang terjadi pada anak, seperti sakit telinga, terus anak seperti mendengar suara dalam telinganya, atau anak merasa ada benda di dalam telinganya. Itu tanda-tanda yang harus diperhatikan ibu guru maupun orang tua. Adanya gangguan pendengaran atau kondisi tunarunggu dapat mempengaruhi aspek perkembangan lain dalam diri anak. Contohnya seperti perkembangan bahasa, di mana anak tidak bisa atau tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, perkembangan kognitifnya, di mana anak tidak bisa berpikir seperti anak-anak normal yang lainnya. Dan juga perkembangan psikososialnya, di mana anak akan merasa minder dan merasa kesepian. Dan yang terakhir, ada beberapa pendekatan dalam mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak tunarunggu. Yang pertama, dengan melakukan pendekatan oral. Pendekatan oral ini terdiri dari pendekatan
auditory verbal dan pendekatan auditory oral. Nah, di mana pendekatan auditory verbal ini menggunakan suara untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan perkembangan bahasa anak. Sedangkan pendekatan auditory oral ini menekankan pada penggunaan visual quest seperti melatih dalam melakukan speech reading. Speech reading ini adalah melatih anak menggunakan informasi visual agar memahami apa yang sedang diucapkan oleh orang yang berbicara. Yang kedua, komunikasi total. Pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan oral dengan penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk berkomunikasi menggunakan finger pulling atau gerakan tangan yang mengisyaratkan abjad, dan gerakan tangan untuk mengisyaratkan suara kata. Biasanya pendekatan ini digunakan bagi anak yang tidak dapat mendengar sama sekali atau mengalami tunarungu. Jadi baik, demikian penjelasan singkat dari saya tentang anak dengan gangguan pendengaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.